Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini Ibu Nur akan membimbing kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang Ibu Nur akan mengajar di kelas 3. Anak-anak, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian, yaitu mencegah protokol kesehatan, yaitu ada 5M. M yang pertama, memakai masker dengan baik. Yang kedua, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima adalah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Anak-anak, kita kan sudah dalam kondisi menghadapi kebiasaan baru. Nah, sebelum itu kita simak video agar lebih jelas tentang kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan berketat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Iya, itulah video adaptasi kebiasaan baru. Semoga kita selalu dapat menjalankan himbauan dari pemerintah. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang muslim, kita simak video doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, itu
kita sudah menyimak doa ya. Sekarang kita siapkan alat sekolahnya ya anak-anak, seperti pensil, buku tulis, penghapus, dan penggaris. Jika ada jurnal, kita siapkan jurnalnya ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum ke pembelajaran, kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi, menuliskan teks petunjuk merawat tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi, menentukan penjumlahan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, mengidentifikasi, menyebutkan contoh peran masing-masing anggota keluarga di rumah. Yang keempat, mengidentifikasi, mempraktikkan membuat gambar dekoratif. Anak-anak, coba kita lihat gambar di sini. Iya, di situ ada anak-anak kelas 3 sedang mengunjungi hutan mangrove atau Nah, kita lihat. Iya, hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Nah, di sini ada hutan bakau disebut juga dengan sabuk hijau yang artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ada 2 manfaat hutan bakau. Yang pertama, untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Yang kedua, untuk meredam gelombang besar termasuk tsunami. Itu adalah manfaat hutan bakau. Selanjutnya ada 2 cara merawat hutan bakau. Yang pertama, penyiangan, yaitu kegiatan pencabutan sel-sel tanaman yang terkena hama. Yang kedua, penyulaman, yaitu penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain dengan seumuran, bertujuan agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Nah, di sini ada hama yang merusak pohon bakau. Apa saja kita lihat? Iya, ada ulat putih. Ulat putih memakan daun bakau sehingga seperti ini. Perubahan daun bakau yang terkena hama. Selanjutnya ada apa? Iya, siput yang bisa memakan makanan bakau. Itu adalah hama yang merusak pohon bakau. Nah, selanjutnya agar lebih jelasnya kita melihat video tentang hutan bakau. Bakau adalah tanaman yang unik. Ia bisa mengkonversi air laut yang pekat garam untuk proses fotosintesanya. Bakau mengelola zat asam arang dan mengubahnya menjadi oksigen. Akarnya yang menancap kuat, mampu menahan gelombang dan menjadi habitat hidup yang tenang bagi biota laut lainnya. Ekosistem pesisir yang sehat pasti ditandai dengan luasan bakau secara memadai. Perlahan tapi pasti, berbarengan dengan kesadaran masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove, BP Dasael Pemali Jeratun mengerahkan sumber daya negara untuk menghutankan pantai. Pemahaman tentang jenis tanaman, kepastian untuk menetapkan lahan, dan kebersamaan untuk segera menghidupkan ekosistem baru bagi pantai kita berjalan dengan semangat yang berujung pada hasil yang membanggakan. Kenapa masyarakat pengennya ini tanaman mangrove? Karena di sini lebih agraris, lebih cocok, dan terutama untuk menahan abrasi. Menahan abrasi sangat besar sekali loh. Sebelah timur aja itu udah rusak berapa ratus hektar aja. Ternyata setelah adanya kami bergerak di penghijauan menanam bakau tersebut, ternyata menghasilkan, menguntungkan sekali. Apalagi di sini endapan-endapan semakin luas, ya mungkin untuk tanaman berapa ratus ribu aja masih memadai. Mulai dari Semarang, Pekalongan, Pemalang hingga Brebes,
BPDAS HL Pemali Jeratun hadir untuk membantu terciptanya hutan mangrove pada lahan yang memerlukan. Terik matahari di pantai terbuka minim vegetasi tidak menyurutkan langkah pimpinan dan staf BPDAS HL Pemali Jeratun untuk menggerakkan masyarakat pesisir menciptakan sabuk bakau. Kampanye dan sosialisasi pentingnya bakau bagi pantai utara Jawa dibarengi dengan ketersediaan bibit yang seolah tidak pernah berhenti. Di sini kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mangrove untuk menahan abrasi, ya kan. Kemudian kalau di daerah Demak sana itu kan crop itu sering timbul karena nggak ada mangrove. Ini mangrove sangat penting. Di samping itu saya jelaskan di depan tadi bahwa mangrove ini ekosistemnya nanti kalau udah jadi itu ikan itu akan datang sendiri. Biota laut, ikan, rajunan, udang itu akan datang sendiri tanpa masyarakat harus menabur benih ataupun memberikan makanan. Jadi ini yang penting bagi kita di sini, penyadaran kepada masyarakat untuk melihat betapa pentingnya mangrove itu dan tidak berpikir secara ekonomi saja. Ini lebih bagus dijadikan tambak. Jadi bukan berarti kita memusuhi tambak, kita juga makan ikan dari tambak, tapi sebenarnya ini bisa diatur agar bisa bersinergi sehingga tidak saling kanibal program ya istilahnya ya. Jadi tambak juga bisa dilakukan, kemudian mangrove bisa lestari. Jadi harusnya itu ada pembatasan untuk pembuatan tambak, kemudian ada yuna-yuna yang harus memang ditanggung. Satu persatu hutan mangrove mulai tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jalinan akar dan tajuk yang bertumbuh mulai membentuk satu pulau-pulau hijau yang menyegarkan mata. Di sekitarnya, laut jernih berkilometer mata. Meredam lumpur daratan agar tidak mencemari samudra. Menciptakan ekosistem bagi flora dan fauna untuk berkembang biak dan saling melindungi untuk kepentingan manusia. BPDAS HL Pemali Jeratun tidak akan berhenti untuk menciptakan hutan mangrove bersama-sama dan dengan siapa saja. Dan kini, kita bisa menikmati bumi pada setiap celah indahnya. Nah, itulah video menggambarkan betapa pentingnya hutan bakau bagi kehidupan. Anak-anak, kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, lihat di sini kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 0. Angka 0 itu letaknya di tengah. Nah, jika tanda panah ke arah kanan, maka hasilnya positif atau semakin besar. Contohnya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jika tanda panah ke arah kiri, maka hasilnya negatif atau lebih kecil. Contohnya seperti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6, dan sebagainya. Anak-anak, kita lihat ini ada beberapa contoh soal garis bilangan. Yang pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita lihat garis bilangannya. Iya, 4 ditambah 5. Kita ukur terlebih dahulu ya, membuat garis bilangan. Dari mulai angka 0. 1, 2, 3, 4. Kita ditulis di situ ada titik-titik atau garis bilangan. Selanjutnya ditambah 5. Dari angka 5 ke 9. Iya, betul. Jadi hasilnya 9. Selanjutnya kita buat soal 6 ditambah 2. Kita lihat. Hasilnya berapa? Iya, betul. Hasilnya 8. Nah, di situ
Jika garis ke kanan, maka hasilnya akan besar atau nilainya positif. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang hak anggota keluarga. Nah, di sini ada hak ayah. Iya, hak ayah apa saja? Mendapat kasih sayang dari keluarga dan dihormati sebagai kepala rumah tangga, dihormati oleh anak dan istri. Dipenuhi seluruh perintah dan anjurannya, itu adalah hak ayah untuk mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya ada hak ibu, betul. Nah, hak ibu mendapatkan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan rasa aman dari ayah, dipenuhi seluruh perintah dan anjurannya, itu adalah hak ibu. Selanjutnya, hak anak. Hak anak mendapat kasih sayang dari keluarga seperti ayah, ibu, ya itu adalah hak anak. Mendapatkan pendidikan yang layak, betul. Kita mendapatkan pendidikan yang layak seperti sekolah dan lain sebagainya. Mendapatkan pakaian yang layak, iya. Mendapat waktu bermain yang cukup, itu adalah hak anak. Selanjutnya adalah kewajibannya, kewajiban anggota keluarga. Kita lihat kewajiban ayah apa saja. Memberikan nafkah lahir dan batin untuk keluarga. Menjadi contoh yang baik bagi keluarga karena ayah adalah pemimpin di keluarga, maka ayah menjadi contoh yang baik bagi keluarga. Terus melindungi keluarga, iya melindungi ayah, kakak, adik, dan lainnya. Selanjutnya kewajiban ibu. Nah, kewajiban ibu mengurus rumah tangga, menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, di sini ibu mematuhi perintah dan anjuran dari suami sebagai kepala rumah tangga. Selanjutnya, kewajiban anak, ia menghormati orang tua. Terus membantu orang tua. Belajar, itu adalah kewajiban anak. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa memahami apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Nah, anak-anak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.